Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rene Sukmawati SPD. Saya adalah guru kelas 2 di MI Muhammadiyah Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan Bat 1 PPG Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor peserta 2830301390025 dan NIM 255070108. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 bab 7 tema sayang lingkungan bertempat di MI Muhammadiyah Pasir Muncang dengan model problem based learning, metode berdiferensiasi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Coba sekali lagi yang semangat. Apa kabar kalian hari ini? Sip, pintar. Coba tepuk semangat. Iya, pintar. Sudah sarapan hari ini? Alhamdulillah. Sama apa? Telur, ada yang telur. Terus? Bayam, nugget, sayur. Terus apa lagi? Sosis. Berarti, iya hebat. Semuanya berarti sudah sarapan semua. Nah, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, biar pelajarannya lancar, kita harus berdoa dulu sama Allah. Ya, silahkan Azam dipimpin. Sini maju, Mas Azam. Sini. Lewat sini, Mas. Berdoanya yang khusyuk ya. Siap. Siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, terima kasih Mas Azam. Duduk Kang. Ya, sebelum pelajaran, Bu Guru akan ngecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk ya? Agak ada. Diisi semua ya bangkunya ya? Ya, sekarang terisi semua. Alhamdulillah. Berarti kalian sehat semua karena sudah masuk semua ke sekolah. Yuk kita menyanyikan lagu nasional dulu. Berdiri semuanya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Yo, sikap siapnya gimana? Ini kan lagu kebangsaan, jadi harus sikap siap. Yuk, siap. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, duduk lagi. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Sebelum belajar, kita adakan kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas. Apabila Bu Guru bicara, kalian berarti harus diam. Ingat, apabila Bu Guru bicara, kalian harus diam. Yang pertama itu. Yang kedua, apabila Bu Guru bertanya, kalian iya, pintar. Apabila Bu Guru bertanya, kalian harus jawab. Yang ketiga, biar suasananya kelasnya aman dan tertib, berarti kamu harus menjaga ketertiban dan keamanan, tidak mainan, tidak gelewean sama teman, belajarnya yang serius. Paham? Sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Sepakat. Iya, sepakat ya. Berarti
kita sudah ada kesepakatan tidak boleh berisik. Kalau Bu Reni tanya, kalian jawab. Kalau Bu Guru bicara, kalian diam. Sekarang coba ice breaking. Ice breaking, tepuk semangat. 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 Siap belajar ya. Di lingkungan kita, sekarang contohnya di kelas nih. Kira-kira ada sampah apa enggak? Enggak. Kalau di kelas biasanya kalian buang jajan di mana? Iya, bekas jajan di tempat sampah. Sampah kemarin ada sampah organik dan anorganik. Ada 2 macam sampah. Yang organik itu yang dari makhluk hidup, yang anorganik itu contohnya dari plastik, botol ya. Itu kalian membuang sampah di tempat sampah sudah menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan di sekolah. Nah, pada pelajaran kali ini tujuannya sih apa ya? Nanti kalian bisa menyebutkan dan menguasai informasi atau informasi kunci pada teks. Yang kedua, nanti kalian melalui gambar bisa mengidentifikasi perbedaan antara 2 gambar ya. Dan untuk tujuan belajar yang ketiga adalah nanti kamu bisa bercakap atau berbicara menggunakan kalimat imbauan dan ajakan. Iya, karena dalam tema sayang lingkungan ini banyak sekali nanti kata imbauan, ada ajakan juga. Paham? Paham ya tujuannya pembelajaran itu tadi ada 3. Nanti kamu harus bisa, karena tujuan belajarnya yaitu 3 itu ya. Ya, sekarang lihat ke sini. Nah, lihat sini. Bisa lihat ke sini? Nah, di gambar itu ada tentang air. Air itu berhubungan dengan lingkungan. Jadi 71% bumi itu berupa air, daratannya berarti sedikit, ya. 100% dikurangi 70 berarti daratannya cuma 30%. Berarti banyaknya air ya. Di bumi itu banyaknya air, 71% itu terdapat air. 2,5% air tawar. Terus yang 1%-nya itu air bersih atau air siap pakai ya. Nah, air yang siap pakai. Nah, dengan melihat itu, kira-kira kamu dapat menyimpulkan bagaimana? Nih, contohnya ada nih. Sebagian besar permukaan bumi adalah air. Hampir semuanya adalah air asin. Oh, air asin sih adanya di mana ya? Iya, di laut. Air asin itu garamnya, kandungan garamnya tinggi. Air tawar itu air yang tidak manis atau tidak asin. Yang biasa kamu minum itu, tapi harus direbus dulu ya. Terus manusia itu butuh air untuk hidup. Air juga digunakan untuk mandi, untuk mencuci ya. Jumlah air tawar bersih di muka bumi itu terbatas. Ya, untuk itu makanya kita harus menghemat air ya. Jadi dari gambar tadi gimana? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa, Mbak? Airnya gimana harus diapain? Iya, harus dihemat, pinter. Jadi airnya harus dihemat karena air di muka bumi itu yang air tawar yang bisa digunakan untuk kita hanya sedikit. Iya. Nah, karena berhubungan dengan
lingkungan. Nah, Bu Guru akan kasih video nih. Kalian simak ya. Tuh, belajar di sana bersih. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda. Jagalah bumi kita sejak dini. Nah, sudah jelas di sini ya. Berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini hari ini kan temanya sayangi lingkungan. Nah, ciri air bersih. Coba lihat. Air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung benda asing. Jadi kamu kalau minum, ada baunya, jangan diminum. Terus kalau rasanya asin mau nggak? Enggak. Tapi kalau kamu manis mesti mau. Sirup. Mau sirup? Iya. Fanta itu suka nggak? Suka. Iya. Terus caranya dapetin air gimana? Kamu bisa langganan PDAM. PDAM tahu nggak? Perusahaan air milik negara. Itu PDAM. Iya. Jadi nanti ada saluran ke rumahnya kamu, saluran air, tiap bulannya kamu bayar. Ada lagi yang dari sumur, ngambil dari sumur. Ada lagi yang memanfaatkan sungai. Siapa yang masih nyucinya ke sungai? Enggak, iya. Zaman modern kali ini biasanya tidak cuci ke sungai, tetapi cuma mengambil air misalnya dari sungai. Nah, terus ada lagi yang membeli dari tangki. Nah, lagi kalau masih lagi musim kemarau itu biasanya ada tangki yang jualin air, ya. Nah, lanjut. Ini sudah tadi yang hemat air, kita berarti harus menghemat air apa? Sehemat mungkin. Nah, tadi air ada berapa macam? Berapa macam air? Air tawar dan air asin. Iya, air tawar dan air asin. Apa manfaatnya untuk manusia air? Untuk apa aja yuk Mas Asyam? Untuk apa air? Untuk apa? Minum, terutama kamu kalau lagi haus minumnya pakai air. Mandi, Mbak Selin pinter. Terus apa lagi? Mencuci, Mbak Gia pinter. Iya, mencuci piring, mencuci baju ya. Itu salah satu contoh manfaat dari air. Nah, cara menghematnya gimana? Cara menghemat air. Tidak lama-lama ketika mandi. Mandinya jangan terlalu lama. Nanti mandinya kelamaan. Sejam mandi di kamar mandi. Ya, sabunan, guyur lagi, sampoan. Itu jangan. Jadi mandi itu sudah bersih ya sudah. Ya. Terus yang kedua itu matikan keran kalau tidak dipakai. Iya, kalau tidak dipakai, matikan keran. Menyiram tanaman itu jangan langsung airnya banyak. Sedikit-sedikit pakai alat itu kan ada ya. Terus memeriksa keran yang bocor. Itu adalah cara menghemat air. Kemarin sudah nih yang tentang sampah. Sampah ada dua macam. Sampah organik dan sampah anorganik. Bisa bedain ya. Yang organik itu contohnya sisa makanan. Yang anorganik itu botol, plastik. Yang nggak bisa hancur itu adalah anorganik. Ya. Lanjut ke ini kompos. Kompos itu pupuk ya. Pupuk dari bahan organik. Jadi kalau kamu sisa makanannya ada, terus dibiarkan, diolah sampai busuk, itu bisa buat pupuk. Itu namanya kompos ya. Terus, nah di sini karena kita ingin peduli pada lingkungan, maka kita mengajak teman-teman. Contohnya kalimat imbauan gimana? Jagalah
kebersihan kelas. Ya. Buanglah sampah ke tempat sampah. Kalau ngajak ke temanmu, ayo kita membuang sampah ke tempat sampah. Terus ayo apa lagi? Ayo menghemat air. Mari kita menghemat air. Itu kalimat ajakan ya. Itu. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, sekarang Bu Guru akan bagi menjadi 3 kelompok ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bu Guru akan membagi LKPD. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Nah, nanti ada 3 kelompok di sini. Tapi kamu kerjakan dengan kerja sama, bareng-bareng ya. Di sini nanti kalian tulis tanggalnya, kelasnya. Di sini nama kelompoknya siapa aja ya. Ya, nanti ada yang nulis. Terus nanti di sini kalian menarasikan dari gambar ini. Ini sih gambar tentang apa ya? Kalian ceritakan ya, dinarasikan. Terus nanti kalian cari perbedaan di antara 2 gambar ini ya. Masih berhubungan dengan sayang lingkungan ya. Coba Bu Guru bagi sekarang ini. Siapa yang mau nulis? Selin. Sini Mbak Inara yang nulis. Silakan. Sini Mbak Ragia nulis. Yo, silakan kerjakan dengan kerja sama ya. Dengan kerjasama kalian mengerjakan bareng-bareng. Bareng-bareng dalam mengerjakan LKPD. Lembar kerja peserta didik. Ditulisin nama kelompoknya siapa aja di sebelah sini. Di bawahnya Mbak Inara bawa pensil. Ya. Ya silakan diisi. Nama kelompoknya siapa aja. 6 berarti nambah 1. Ya, silakan tulis. Bareng-bareng, nanti didiskusikan bareng-bareng ya. Ya, udah dikerjakan. Ayo kerjakan. Kerja bareng-bareng, kerja sama. Saling diskusi. Ya, Mbak Alesa silakan diskusikan sama temanmu. Sudah selesai? Sudah. Ayo, salah satu dari kelompok mempresentasikan ke depan. Yuk, Mbak Inara sama Mbak Alesa sini maju dari kelompok 2. Di sini yuk. Sini. Lewati sana. Coba hasil dari kelompok 2 kalian amati ya. Yuk dibacakan sayang. Ibu dan anak-anak sedang bermain di taman bermain. Sangat senang bisa ke taman bermain. Taman terlihat indah dan bersih. Ayo ajak teman-temanmu bermain di taman ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan duduk sayang. Silakan duduk. Nah, dari ceritanya Mbak Alesa dengan Mbak Inara, kira-kira menurut kamu gimana itu? Yo, bagus nggak? Bagus. Itu menceritakan tentang taman bermain yang rapi dan indah. Ya, taman bermainnya bersih apa enggak itu? Lihat, bersih apa enggak? Bersih. Iya, alhamdulillah. Mbak Inara sama Mbak Alesa sudah berani maju ke depan. Tepuk tangan lagi dong. Ya. Nanti ada lagi tugas individu. Berarti individu itu tugasnya sendiri. Harus berpikir sendiri. Ya. Bernalar sendiri. Ya. Tidak minta jawaban ke teman. Sendiri-sendiri. Nah. Nih Bu Guru kasih LKPD untuk jawaban
sendiri. Dikumpulkan lagi. Sini. Mas Fatan, silahkan dikumpulkan. Alhamdulillah tugasnya sudah selesai. Maka dapat Bu Guru tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini berarti apa? Yang pertama kita harus sayang dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua apa? Harus hemat air. Air ada berapa macam tadi? Iya, air apa? Dengan air apa? Dan air? Iya, air tawar. Apa sih manfaatnya air? Manfaatnya air untuk apa, Mbak? Mandi, minum, terus mencuci baju, mencuci piring, untuk menyiram tanaman. Iya, kalau tanaman nggak dikasih minum, nggak dikasih air, kira-kira mati nggak? Mati. Iya, sama kayak kamu. Kalau kamu tidak minum, maka akan haus. Nanti akan kekurangan cairan. Iya, itu sekarang pembelajaran yang tadi kita pelajari. Kalian seneng nggak belajar? Iya. Belajar hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan apa bosen? Menyenangkan. Nah, jadi ingat-ingat ya, kita harus bisa mengajak siapa? Teman untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Cara ngajaknya gimana? Dengan kata, ayo teman, kita jaga kebersihan kelas dulu. Di rumah, ayo Bu, kita menyapu halaman misalnya. Terus kalau di sekolah juga, kira-kira kalau ada teman yang buang sampah sembarangan gimana? Janganlah membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kata imbauan. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk yang pelajaran berikutnya, kalian akan mempelajari tentang hobi yang berprestasi ya. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, belum berdoa, tangan ke atas. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk siap berdoa. Berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.